Saya pada saat meditasi tadi merasakan putaran energi di ubun-ubun Romo. Mungkin termasuk di sedikit berdenyut di kening. Denyut di kening juga. Yang dirasain sih lebih ke fresh, terus kayak lahir kembali. Terus ngantri gitu aja. Saya melihat Mbak Ratu meditasi itu, walaupun mata terpejam, tapi secara nggak sadar itu ada gerakan-gerakan seirama dengan energi yang mungkin ditransfer sama Romo. Yang aku rasain sih jadi lebih fresh, terus juga lebih relax juga, terus bawaannya jadi santai aja gitu sih. Tadi yang saya rasakan adalah ketenangan, jadi ada situasi yang tenang di hati, yang tadinya mungkin carut marut gitu ya, terus tenang di hati. Terus tadi nggak tahu ada cahaya ungu kebiruan, jadi masuk tep hilang lagi, tep hilang lagi. Jadi sekilas ada kilatan-kilatan cahaya itu yang masuk. Jadi saya nggak tahu lagi posisi kayaknya di sini itu sudah nggak kuat ya, di tengah sini itu pening sepaneng pening nggak kuat, terus itu muncul gitu. Jadi muncul hilang ya. Ya seperti itu. Ini papasu ya? Iya. Tadi papasu diapain? Ya. Lihat papasu diapain? Di apa mungkin ya, saya nggak tahu karena itu sepaneng terus ya muncul itu Romo. Iya. Ya demikian, terima kasih. Itu kalau warna muncul putih, biru, kehijauan. Kalau lihat warna biru muda bisa langsung doa nyuwun apa gitu. Nanti dibiasakan. Rahayu Sedayo, tiba-tiba ngerasa saya ada di taman tengah-tengah sana, dikelilingi kupu-kupu kuning. Terus semangat, kamu hebat gitu. Ada dengar suara? Tapi itu saya. Oh ya. Ada dua. Ada dua, seperti suara sendiri. Iya, iya seperti itu. Kupu-kupu kuning dan di tengah-tengah hijau-hijau. Rahayu, kalau yang saya rasakan sih mungkin tidak sefantastis seperti yang dikatakan oleh teman-teman yang lain tadi. Hanya yang saya merasakan tuh nyaman sekali. Kan juga didukung faktor alam yang angin yang sepoi semacam ini. Jadi saya merasa lebih rileks, merasa lebih nyaman, menonjol ya saya. Ada yang melihat seperti apa tadi, Mas Irawan? Boleh. Tadi saya merasakan kayak energi di kaki saya. Dari kaki? Dari kaki. Terus ada suara enak gitu. Apa suara apa? Fresh mas, itu suasana fresh. Jadi tadi pas meditasi saya merasa ada angin mengalir dari tangan ke dalam, terus ke bawah kaki, terus dia balik lagi seperti itu terus Romo, berterus-terusan gitu. Seperti ombak? Iya, seperti ombak, kayak dibawa untuk bergerak ikut angin. Mungkin kalau saya bantu deskripsi, seperti masuk ke dalam air dan di situ tertekan gelombang. Iya. Mungkin kalau andai kata merasakan pipis ya, tapi ya, iya. Karena iya, gak sefantastis dari teman-teman yang lain. Ini beda-beda ya sensasi. Tadi kalau lihat, nanti bisa dicek videonya kok. Pada saat semua terpejam, begitu di transfer energi, meliuk-liuk, goyang. Tapi Mas Irawan sendiri nggak sadar kalau goncang. Itu bisa dicek videonya. Iya, ya? Ya, gerak sendiri. Tadi saya agak gerak sendiri, kayak orang zikir. Iya, kayak orang zikir gitu. Ya. Ya, itu namanya pendulum. Terus ada sinar gitu. Sinarnya kelihatan di mana? Ya di mata. Terus kayak matahari kita bisa. Oh, ya. Berarti putih ya? Ya putih, agak redup, agak kuning. Ya, selamat siang semua. Kalau saya tadi ini kayak ada sinar di depan. Kuning.
kayak kuning gitu. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, meditasi adalah praktik yang dapat membantu untuk menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi rasa stres. Ada banyak sekali jenis dan teknik meditasi. Dan pada kesempatan kali ini, dalam agenda acara ini, perjalanan menuju lokasi kami kemas sebagai salah satu bentuk materi yang kami suguhkan dalam bentuk meditasi yang mencakup sekaligus 4 jenis meditasi. Yang pertama adalah meditasi mindfulness. Menyadari pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh yang saat ini tanpa penilaian. Ini membantu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi rasa stres. Yang kedua adalah meditasi cinta kasih atau metta. Dalam agenda ini selalu kirimkan vibrasi yang berisi niat baik kepada diri sendiri dan orang lain. Mulai dengan diri sendiri, kemudian kepada orang terdekat dan seterusnya. Vibrasi dapat dikemas dalam bentuk getaran kasih sayang atau welas asih. Getaran kasih sayang atau welas asih ini sekaligus sebagai bahasa universal yang dapat ditangkap dan dipahami oleh seluruh makhluk hidup sebagai bentuk kasih sayang yang selaras dan harmonis dengan sifat-sifat dari semesta. Yang ketiga adalah meditasi visualisasi. Hal ini dilakukan tanpa harus membayangkan suatu tempat yang damai dan indah. Karena dalam perjalanan ini, kami akan membawa Anda melalui jalur-jalur yang memiliki pemandangan indah dan eksotis. Kita akan melewati lingkungan alam dengan situasi yang menyajikan kedamaian dan pemandangan yang menyenangkan. Maka saya anjurkan kepada para peserta dan para pemirsa, gunakanlah semua indera untuk merasakan pengalaman yang benar-benar nyata kita rasakan. Yang keempat adalah bentuk meditasi berjalan. Kita akan bersama-sama melakukan meditasi sambil melewati perjalanan. Kita menikmati pemandangan, menikmati suasana, dan hangatnya rasa kekeluargaan di antara para peserta.
Fokuskan pada gerakan tubuh yang rileks, yang santai, dengan pernapasan yang lega, serta tidak ada beban pikiran maupun perasaan. Kita nikmati perjalanan ini dengan penuh kedamaian dan ketentraman. Kita nikmati lingkungan sekitar yang menyajikan suasana pedesaan, pegunungan, maupun jalur-jalur perjalanan dengan infrastruktur yang sangat baik, sehingga kita bisa merasakan betapa nyamannya di perjalanan ini. Para pemirsa, silahkan mengikuti dan ikut serta menikmati perjalanan kami hingga sampai lokasi tempat di mana kami melaksanakan upacara pelukatan dan ritual ruat cukur Kunjung Gelung. Mumpung ada kesempatan, kita gunakan waktu untuk berlatih meditasi. Ini nanti meditasinya bentuknya meditasi ringan, tetapi nanti akan kita kombinasi dengan pengolahan cakra. Mungkin cakra ada yang kita remember. Cakra itu ada dimulai dari mahkota atau ubun-ubun, terus kemudian papasu, titik di antara dua alis mata ini adalah papasu. Ini di belakangnya itu ada kelenjar, namanya kelenjar pineal. Itu menghasilkan pinolin. Jadi gland pineal ini menghasilkan kelenjar pinolin. Sebenarnya ini sudah pernah saya tulis di blog di sabdalaki.press dan sudah dipakai oleh beberapa YouTuber untuk dijadikan materi juga. Saya nulis tahun 2008. Kelenjar pinolin ini sangat berguna untuk menghasilkan yang namanya akses ke DNA. Ceritanya gitu. Kalau kelenjarnya lebih meningkat, lebih katakanlah lebih pekat, lebih dalam, itu nanti namanya kelenjar DME, MEO. Dipanjangkan ya panjang, nanti saya singkat aja. DME, MEO masih ada satu step lagi sampai menghasilkan kelenjar DME, MEO5. Nah, ini masing-masing yang terjadi apa? Kalau kita mencapai kelenjar DME itu akan merasakan suatu ketenangan yang luar biasa, akan merasakan efeknya juga ada efek yang beda, yaitu berupa agak pening atau agak berasa denyutan di sini ya, kayak pegel itu di sini.
Tapi kalau pegel itu berarti itu ada sedang bereaksi. Pinealnya sedang bereaksi untuk menghasilkan pinolin. DME meningkat lagi, DME MEO itu akan mengakses kesadaran yang lebih tinggi. Jadi kita akan menjadi pribadi yang mampu untuk memahami segala sesuatu dengan mudah. Ibarat orang berlari itu, orang baru 2 langkah, 3 langkah, tapi ini sudah bisa 10 langkah. Jadi orang masih menganalisa, masih mengumpulkan data, panjenengan sudah bisa mengambil kesimpulan. Bahkan sudah bisa menetapkan apa tindakan yang tepat. Artinya ini membuat sangat efektif dalam memahami sesuatu, lalu mengambil tindakan yang taktis. Ini dalam dunia bisnis, dalam dunia manajemen ini sangat penting sekali, karena jelas kita akan menjadi orang yang punya kualitas tinggi dalam sumber daya. Itu bisa dikatakan panjenengan sebagai orang yang memiliki kualitas SDM yang tinggi. Nah, ini masih bicara di tataran yang fisikly. Kemudian kalau naik lagi ke DME, MEO5 itu nanti akan sampai ke kesadaran yang lebih tinggi lagi, yaitu kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual itu bahkan bisa mengakses kesadaran yang berada di past life. Bahkan bisa juga untuk menganalisa dan memahami future, in the future, apa yang akan terjadi, apa yang akan alur ceritanya nanti bagaimana, nanti akan masuk dalam logika ini sangat runtut, masuk dalam pemahaman yang sangat runtut. Orang kalau sudah mencapai level kesadaran yang seperti ini ya sudah komplit menganalisa jauh sebelumnya, di waktu sebelumnya itu akan mudah dipahami dan melihat berbagai probabilitas atau kemungkinan yang akan terjadi di waktu yang akan datang juga akurat, sehingga orang seperti ini tindakannya itu tepat, jadi jarang salah langkah. Ini bisa menghindari miss atau mistake yang biasanya berakibat fatal. Nah, sekarang kita bicara bagaimana cara untuk mengakses step by step. Kalau untuk pineal menghasilkan pinolin itu cukup dengan meditasi ringan. Ini nanti kita coba. Kalau nanti dipraktekkan di tempat yang gelap tanpa ada lampu sedikit pun, itu akan berproduksi lebih banyak pinolin. Pinolin meningkat menjadi DME. Misalnya kita meditasi 15 menit di tempat yang gelap dulu. Kalau lebih lama lagi dan lebih sering lagi, misalnya kita sebulan, setiap malam meditasi di tempat gelap 15 menit. Nah, nanti yang akan muncul, yang akan diproduksi DME, MEO. Terus kalau dilaksanakan mungkin bisa 3 bulan sampai 6 bulan, dan sering melakukan secara intens di tempat gelap, maka akan berproduksi MEO5. Nah, itu nanti yang bisa mengakses database masing-masing. Database yang ada di dalam DNA. DNA kita ini merekam kejadian 1000 tahun yang lalu. Sejak nenek moyang kita. Itu akan terekam terus. Cuma makin ke sini, yang terekam itu enggak semuanya, paling garis besar. Untuk merekam sampai detail itu ya mungkin hampir mustahil, kecuali halusinasi. Tapi setidaknya kita bisa memahami garis besarnya itu apa sih. Maka ada kan kadang orang yang, aku ini kayaknya kok dulu seperti pernah menjadi ini, menjadi tokoh ini, menjadi tokoh ini. Selain itu kadang terinspirasi dari film yang ditonton. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus, itu terjadi dan seringkali tanpa kita sadari, itu bisa jadi merupakan akses dari DNA itu tersentuh database-nya. Ini gunanya apa? Ya tentu bukan untuk gagah-gagahan, nggak ada gunanya. Tapi ini setidaknya bisa kita gunakan kalau ukur menjadi orang yang berkualitas itu harus seperti apa.
Paling tidak kita punya generalis order yang bisa kita aplikasikan dalam diri kita. Standarisasinya tinggi. Ya. Bisa dikatakan kita berani untuk mimpi besar. Orang kalau takut bermimpi besar, ya gimana mau meraih kesuksesan besar, mimpi saja takut kok. Apalagi ngadepin suasana atau realitas yang sesungguhnya. Nah ini pentingnya kenapa kita selalu meningkatkan kesadaran, yaitu karena itu instrumen yang sangat ampuh sebagai potensi diri, mensyukuri anugerah alam, mensyukuri pemberian Tuhan atas diri kita. Ibaratnya kita diberi software yang canggih, tapi setiap hari cuma buat ngetik yang kepake MS Word. Ya nggak ada gunanya. Mau canggihnya kayak apa, software didukung hardware yang speknya tinggi, tapi kalau cuma buat ngetik ya percuma. Itu gambaran kebanyakan orang seperti itu saat ini. Softwarenya tinggi, nggak pernah digunakan, diasah, ya dipakai cuma itu aja. Paling cuma buka browsing untuk ngetik, ya paling Excel, paling banner gitu aja. Atau PowerPoint, nah ya sudah, bisanya cuma itu. Jadi mubadir atau sia-sia spek yang tinggi. Ya, coba sekarang kita mulai dengan meditasi ringan dulu. Bisa posisi rileks seperti ini enggak? Mas Pol, tolong Mas, di sini duduk. Ya, seperti ini rileks. Ini dirasakan serilek-rileknya, cari posisi yang paling nyaman. Tapi kalau lututnya masih sakit, ya berarti harus adaptasi dulu, dilatih. Boleh dibuka, dikit buka begini. Depan belakang saja tidak apa-apa. Coba di depan belakang Masmu. Yang ringan. Nah, seperti Masmul ini depan belakang ini ringan. Seandainya lututnya sakit, karena belum terbiasa ya depan belakang. Nah, sekarang kalau sudah cari posisi yang paling nyaman, ya pertahankan di posisi paling nyaman itu. Karena meditasi itu harus benar-benar nyaman. Nggak boleh berat belakang. Misalnya kita lihat permukaan tanah, yang sebelah sini tinggi, yang sana rendah. Ya panjenengan harus menghadap ke sana, ke arah yang rendah permukaannya. Kalau enggak, ya jumplang terus, berat itu. Tapi kalau dibalik ya, kita menghadap ke tempat yang permukaan sana lebih rendah, itu akan lebih ringan, bisa betah lama. Nah kalau sudah kita menemukan tempat posisi yang tepat, baru kemudian dimulai meditasi. Yang pertama untuk disetel, kita harus nyetel beberapa keadaan diri. Yang harus disetel adalah hati. Nah, sekarang memperhatikannya sekarang tidak melibatkan mata, tapi cukup dengan telinga.
1, 2, 3, pejam mata. Sekarang pejam semua ya. Tarik nafas panjang, keluarkan lewat mulut, lakukan 3 kali. Makin panjang nariknya makin bagus. Jadi suaranya seperti itu. Sekarang ikuti aba-aba. Semua yang serempak, narik nafasnya yang serempak ya. Tahan, 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 tahan. 2, 3, hisap. Tahan, 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 tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang. Sekali lagi 1, 2, 3, hisap. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Nanti yang terakhir nafasnya dihisap, langsung dikeluarkan lewat mulut. Dibarengi dengan membuka mata perlahan-lahan seperti bangun tidur ya. Buang lewat mulut, buka mata perlahan-lahan sampai buka penuh mata. Nah, buka mata yang kedua ini berbeda dengan tadi. Kalau yang tadi serasa bangun tidur. Kalau sekarang fresh, seperti habis. Ini hanya, ini ya istilahnya, ya bisa untuk hiburan juga, tapi memang itu pengalaman yang nyata. Artinya bukan halusinasi karena ini bukan sesuatu yang sifatnya khayalan. Tetapi kan kita melihat juga banyak yang goncang-goncang kayak gitu, tapi nggak merasa. Goncang itu karena apa? Ya mengikuti gelombang energi. Ketika meditasi sudah mencapai keheningan yang baik, terus kita salurkan energi melalui cakra mahkota dan cakra papasu. Dan setelah disalurkan, terjadilah goncangan-goncangan. Dan kemudian ada muncul sinar apa itu kan sebenarnya itulah yang dinamakan, kalau di dalam meditasi Jawa itu nanti memang akan muncul melihat sinar-sinar yang muncul warna merah, kuning, hijau, ungu, biru, biru tua, biru muda, sampai putih dan keemasan pun ada. Nah patokannya ketika melihat warna biru muda, ini seperti yang di bawah mic ini, tapi lebih muda sedikit lagi, nah itu boleh dikatakan itu ada dominan warna semesta. Dominasi warna di semesta ini adalah biru muda. Itu artinya kita sesekali nyenggol frekuensi jagat raya. Oh inilah saat vibrasi kita match dengan makrokosmos, kita sebagai mikrokosmos, dan saat itu ucapkan doa atau apa supaya harapannya ya sebdo dadi, atau apa yang kita ucap terjadi. Ya, ini baru tahap istilahnya permulaan yang kita bisa ajarkan. Misalnya kalau anak-anak itu ya kita ajarkan berbagai macam teknik meditasi Jawa. Misalnya ada meditasi mata ketiga, tidak menggunakan fokus mata visual tetapi menggunakan fokus mata ketiga yang ada di mata fisik kita. Ada titik mata ketiganya sebenarnya di situ. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ketika untuk mengatur bagaimana sih sosing semeleh sesuai dengan fase suro semeleh. Ya lakukanlah samadhi seperti ini, mensyukuri
nikmat anugerah Tuhan, merasakan kebahagiaan, keheningan, ayom-ayom tentrem di dalam hati. Karena hati kita itu adalah kunci semuanya. Kita mengawali semuanya dari hati, dan jangan lupa pancarkan hingga ke wajah, sehingga kita benar-benar batin dan lahir itu memancarkan energi ayom-ayom tentrem dan welas asih. Itulah yang menjadi pagar dari berbagai macam penyakit, stres, depresi, maupun kebencian-kebencian itu nanti akan luruh, akan lebur oleh pancaran vibrasi kita. Semakin vibrasi kuat, maka lingkungan kita walaupun sejelek apapun, maka lingkungan itulah yang akan melebur selaras dengan kita. Tetapi kalau kita lemah dan merasa kuat, maka sekuat apapun katanya, karakter kita akan mudah lebur dengan lingkungan yang buruk. Nah itu. Jadi jadilah titik yang kuat yang sangat berpengaruh ke lingkungan, seperti oasis di tengah panasnya gurun. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita mau pindah ke tempat ritual satu lagi. Cuma ini ritualnya nanti akan lebih membuat hati merasa senang, ayem, tentrem. Monggo nanti diikuti saja seperti apa. Menjelang petang, usai sudah kami menghantarkan dan mendampingi saudara-saudara kita dari berbagai daerah dan kota. Puji syukur semua prosesi dan agenda berjalan lancar tanpa satu aral pun, dan para entitas kadewatan Kawitodaren berkenan untuk turun tangan langsung menjawab doa dan upacara kami sebagai wujud bakti kita sebagai generasi bangsa yang tidak menafikan jati diri bangsanya, yang tidak ingin menjadi generasi yang durhaka kepada leluhurnya sendiri. Kami paham peran leluhur dan entitas luhur kadewatan adalah kepanjangan tangan Tuhan dan merupakan bagian dari kekuatan alam itu sendiri. Mereka akan ikut andil menata situasi dan kondisi, serta menjaga, menuntun, membimbing kepada orang-orang yang berselaras dan berharmoni dengan sifat-sifat unsur alam semesta yang termaktub dalam pusaka Hasta Brata atau sifat-sifat 8 unsur semesta. Keselarasan sifat itulah bentuk manifestasi manunggaling Kawula Gusti. Hanya orang-orang yang telah memulai dari awal, orang-orang yang segera menyadari pentingnya DDP Sumende kepada para leluhur, para kadewatan, dan yang peduli untuk menjaga keselarasan serta harmoni dengan tata hukum keseimbangan alam. Itulah orang-orang yang pantas dan layak lolos seleksi alam, individu yang akan survive dan mampu meraih tatanan kehidupan lebih baik di masa mendatang. Itulah gambaran orang-orang sukses, orang-orang merdeka lahir batin, orang-orang dengan kesadaran kosmologis yang akan mengisi dunia masa depan, manusia berkualitas tinggi yang layak mengisi zaman baru. Di fase Suro Smeleh ini dapat diumpamakan semua orang harus menempuh laku prihatin, perih ing batin. Jika kita bisa melaluinya dengan sikap semeleh, maka segala kesengsaraan dan kepahitan hidup akan berguna untuk menggenapi laku prihatin. Setelah genap atau cukup, maka kita akan menjadi orang yang telah memenuhi asas kepantasan, pantas menerima anugerah agung dari alam semesta yang akan mulai terbuka menjelang akhir tahun 2024 ini. Sarerin. Bandara kene. Jangan ngopi.
cireng. Geblek. Semua sudah minum kopi, makan geblek, makan tempe goreng, bakwan, ready kembali ke Jogja. Para pemirsa yang budiman, untuk mengakhiri video ini, marilah kita sama-sama secara konsisten menebarkan vibrasi welas asih seluas-luasnya kepada seluruh makhluk, dan jangan pilih kasih atas dasar suku, ras, dan agama. Tebarkanlah welas asih sebagaimana sang ibu bumi merengkuh seluruh makhluk hidup, dan sebagaimana sang Bobo Angkoso menaungi seluruh makhluk hidup. Kami ucapkan doa dan harapan kepada sedulur semua. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka, sura diraja ningrat lebur dening pangestuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya jaya Wijayanti.